Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin hadratal mukarramin yang kami ta'zimi, para sesepuh, para pinesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati, Manajer Pendidikan Ibu Sriwidiati STHI Eskom, yang kami hormati Manajer Pembinaan Ibu Sri Khobzah SPD, yang kami takzimi Ketua PUMG Komite Sekolah Ibu Hajah Sri Iswati AMD, dan yang kami takzimi juga Kepala Sekolah Ustadz kita Ustadz Supriyanto MHD LC, beserta seluruh para asatid, para ustadzat, semua guru-guru, pamong, keluarga besar SDID Thorik bin Ziyad, dan para orang tua wali murid rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. InsyaAllah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu tema kita hari ini agak berat, dan kemudian saya sendiri menyatakan ada sedikit kemustahilan untuk membentuk generasi yang sesantun Ismail alaihissalam dan serupa Ishak di dalam ilmu. Karena memang kita semuanya melihat di dalam Al-Quran Al-Karim anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua sosok ini dari keluarga Ibrahim alaihissalam adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya diberikan secara khusus. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Kami sungguh-sungguh telah memilih sosok Adam alaihissalam dan juga Nuh alaihissalam. Juga telah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Sebagian mereka menjadi keturunan bagi sebagian yang lain. Ini menunjukkan keistimewaan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah anugerah khusus dengan putra-putra yang membawa di dalam garis keturunan mereka keagungan-keagungan. Baik pada sisi Ishak lewat putranya Yakub atau Israel alaihimussalam yang menurunkan para nabi di kalangan Bani Israel, maupun juga dari sisi Nabi Ismail alaihissalam yang dari garis keturunan beliau kelak akan lahir seorang Muhammad SAW sebaik-baik manusia dengan anugerah paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, pembawa risalah penutup untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Adapun Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diberikan kabar gembira akan hadirnya Nabiullah Ismail alaihissalam, memang disebutkan dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan seorang bocah, seorang anak yang memiliki sifat halim. Para ulama memberikan penjelasan sifat halim itu artinya sifat tabah, sifat santun, sifat pemaaf, sifat tahan banting, sifat mampu beristiqomah teguh dalam segala keadaan yang menimpanya. Maka
kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala diberikan ketika Hajar mulai mengandung bayi Ismail alaihissalam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, sosok seorang putra bernama Ismail yang begitu santun, tabah, ya, sabar, mampu menahan berbagai beban kehidupan yang Allah ujikan kepadanya. Dan pendidikan kepada Ismail alaihissalam bahkan sejak dia dalam kandungan maupun ketika dia dilahirkan menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya, ya, skenario Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sosok Ismail sebagai pribadi yang halim, yang santun, yang tabah, yang tahan banting ini, dengan membiasakan kepadanya keadaan-keadaan yang tidak mudah, keadaan-keadaan yang berat. Seperti ketika itu Allah memerintahkan agar Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan bayi yang masih merah ini menuju ke lembah Bakkah, lembah di mana tidak ada tanaman yang tumbuh, yang kering, gersang, tandus, tidak ada pepohonan, dan hewan-hewan pun enggan untuk tinggal di sana. Namun di situ terdapat rumah Allah yang mulia, terdapat Ka'bah Baitullah yang didirikan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kesanalah Ibrahim pergi membawa Ismail dan Hajar, dan pada saat perintah Allah turun untuknya meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut, Ibrahim alaihissalam tak kuasa untuk menyampaikannya kepada sang istri. Ketika dia harus bergegas untuk meninggalkan lembah itu dan meninggalkan anak dan istrinya, dia hanya bisa berjalan beringsut pelan ke arah utara dengan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang demikian tidak mudah bagi seorang laki-laki menyampaikan apa yang menjadi tanggungannya kepada sang istri. Dan Hajar pun mengejar Ibrahim alaihissalam dengan bertanya, "Hei Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Dan Ibrahim tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Terlalu rumit, terlalu berat, terlalu pelik apa yang harus kemudian dia ungkapkan. Di satu sisi, dia tahu tugasnya sebagai seorang suami harusnya mendampingi, melindungi, mencukupi, ya, menafkahi, mendidik, ya, istri dan anak-anaknya tersebut. Tapi di sisi lain, dia harus taat kepada perintah Allah, perintah yang sangat berat untuk meninggalkan keduanya. Namun dia juga yakin Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya, dan dia berprasangka baik kepada Allah. Inilah yang terbaik yang kemudian akan didapatkan oleh keluarganya, yaitu dengan taat kepada Allah. Dia tidak mampu menjawab sampai Hajar harus mengulang pertanyaannya, "Hei Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Dan ketika itu Ibrahim tetap tak mampu menjawab. Dia hanya berhenti sejenak, menghela nafas panjang, kemudian dia terdiam lagi, berjalan lagi. Sampai 3 kali Hajar bertanya, ternyata tidak ada jawaban dari Ibrahim. Maka Hajar pun sebagai seorang istri yang cerdas bergegas mengubah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ini perintah Allah? Dari semula pertanyaan esai, ya, pertanyaan yang harus dijelaskan dengan penjelasan yang panjang jawabannya. Ibrahim tidak mampu menjawab itu karena dia sedang kalut dalam keadaan yang berat, dalam ujian yang pelik, sehingga tidak mampu menyampaikan jawaban. Lalu diubahlah pertanyaan itu menjadi pertanyaan pilihan ganda sederhana. Apakah ini perintah Allah? Tabarakar Rahman, ketika diubah menjadi pilihan ganda sederhana, menjadi lebih mudah bagi Ibrahim untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim berbalik. Dia genggam lengan istrinya, dia tatap kedua matanya, kemudian dia katakan, iya, ini perintah Allah. Maka Hajar begitu mendengar dari lisan suaminya yang senantiasa jujur kepadanya,
yang tidak pernah berdusta kepadanya, bahwa ini adalah perintah Allah, dia langsung menepis tangan suaminya dan mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ini yang diungkapkan oleh Hajar pada saat itu. Nah, kita tahu ayah dan ibu seperti apa yang melahirkan anak seperti Ismail. Seorang ayah yang merupakan kekasih Allah, yang taat kepada Allah, yang selalu bersangka baik kepada Allah, meskipun begitu pelik yang harus dia hadapi sebagai ujian kehidupan. Sementara sang ibu sama, seorang wanita tangguh, yang dia yakin bahwa perlindungan Allah lebih baik daripada perlindungan suaminya. Bahwa penjagaan Allah lebih baik daripada penjagaan suaminya. Bahwa rizki yang langsung diberikan Allah lebih baik daripada rizki yang diberikan sebagai nafkah lewat suaminya. Yang yakin bahwa ketika itu adalah perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakannya. Bahwa ketika itu adalah perintah Allah, itulah yang terbaik baginya. Dia tepis tangan suaminya, dikatakan, kalau ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Maka setelah itu pun kita mendengar gema doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Pada saat sedemikian, dia menengadahkan tangannya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Dia merundukkan hatinya, menadah karunia dari Rabbnya Jalla Jalaluh. Rabbana, duhai Rabb kami, inni sesungguhnya aku, askantu aku menempatkan, min dzurriyyati sebagian di antara anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana, duhai Rabb kami, liyuqimus shalah, mudah-mudahan dengan demikian mereka menegakkan salat. Faj'al, maka jadikanlah af'idatan minan nas tahwi ilaihim, hati manusia merunduk untuk mencintai mereka. Warzuqhum, dan anugerahkanlah mereka rizki minat samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka semuanya bersyukur. Kita melihat di dalam doa ini bukan sekedar doa, tetapi juga bahkan ada satu metode pendidikan yang luar biasa untuk menghantarkan Ismail alaihi salam ini menjadi pribadi agung di masa yang akan datang. Yaitu ketika Ibrahim mengatakan, duhai Rabb kami, ini sesungguhnya aku, askantu aku menempatkan, min dzurriyyati, dari antara anak keturunanku itu, biwadin ghairi dzi zar'in, pada sebuah lembah yang tidak bertanaman. Perhatikan prinsip pertama untuk melahirkan generasi Ismail, ya, selain dari ayah dan ibu yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ayah dan ibu yang yakin dan percaya bahwa segala perintah Allah pasti akan berakibat kebaikan. Segala yang datang dari Allah pastilah akan berujung pada kebaikan. Itu yang mereka yakini. Tentu yang berikutnya adalah biwadin ghairi dzi zar'in. Anak itu ditinggalkan di suatu lembah yang tidak bertanaman. Di satu tempat yang terbatas segala sumber dayanya, fasilitasnya, keadaannya. Maka pelajaran penting untuk melahirkan generasi tangguh seperti Ismail, yang tahan banting, yang halim, yang tabah dan sabar menghadapi segala persoalan kehidupan. Kita perlu justru menjadikan anak-anak kita bukan menjadi generasi yang serba ada, generasi yang serba dituruti semua keinginannya, generasi yang semua permintaannya segera dipenuhi, yang semua kemanjaannya senantiasa diikuti, yang semua arengekannya selalu diwujudkan. Bukan.
Tetapi justru biwadin ghairi dzi zar'in, agar anak ini tumbuh menjadi pemuda tangguh. Agar anak ini menjadi pemuda yang halim, yang tabah, yang kokoh, maka penting untuk berada di sebuah lembah yang tidak bertanaman. Di sebuah tempat yang mungkin tidak selalu serba ada. Ini menjadi prinsip bagi kita ketika memilihkan sekolah, bahkan memilihkan pesantren nantinya. Memilihkan tempat pendidikan bagi anak-anak kita, pertama-tama bukanlah soal fasilitas yang serba ada. Pertama-tama justru bukan keinginan yang bisa serba keturutan. Demikian pula ketika kita membesarkan anak-anak kita di rumah, bukan dengan kemanjaan, dengan menuruti apapun yang mereka mau, bukan. Karena kita belajar dari alam betapa berbahayanya menuruti semua keinginan, betapa berbahayanya mengikuti semua yang diminta, betapa berbahayanya kalau kemudian ya anak-anak kita tidak pernah punya ruang untuk kecewa, untuk terbatas, untuk tidak terpuaskan, untuk berada di wilayah-wilayah yang berat dan sukar. Kalau kita menyaksikan ada seekor kupu-kupu yang akan keluar dari kepompongnya, tentu kita akan jatuh kasihan kepada kupu-kupu yang sedemikian. Kupu-kupu muda, dia hendak keluar dari kepompongnya. Kita lihat dia bergerak-gerak terus dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan kepayahan, dengan ketidakmudahan, supaya mampu bisa keluar dari kepompong tersebut. Tapi kalau kita kemudian jatuh kasihan, lalu kita mengambil langkah lain, seperti misalnya kemudian kita ngambil gunting, lalu kita dengan niat membantu kupu-kupu muda tersebut, kita gunting kepompongnya, supaya kupu-kupu ini bisa keluar dari kepompongnya dengan mudah, maka justru yang demikian ini akan menjadi penyebab bagi kebinasaannya. Kupu-kupu itu memang bisa keluar karena kita keluarkan dengan pertolongan kita. Kita potong ya kepompongnya, dia bisa keluar dengan mudah. Tetapi ini akan menjadikan dia tidak bisa terbang, memenuhi kodratnya sebagai kupu-kupu. Sebab dengan biasanya dia bergerak demikian rupa, memberontak keras-keras supaya mampu keluar dari kepompong itulah, dengan itu otot-otot sayapnya akan terbentuk dan berkembang, mampu menanggung bebannya ketika nanti dikepakkan. Tetapi kupu-kupu yang ditolong tadi dengan diguntingkan kepompongnya, pasti akan menjadi kupu-kupu yang tidak mampu mengepakkan sayapnya. Jadi otot-otot sayapnya tidak mampu untuk menggerakkan sayap-sayapnya untuk terbang. Sehingga yang semula kita maksudkan untuk menolong, kita keluarkan dia dari kepompongnya supaya bisa berada di dalam keadaan yang nyaman. Justru kita sedang membunuh sebenarnya, karena kupu-kupu yang tidak bisa terbang ini akan segera dirubung oleh semut ataupun binatang-binatang yang lainnya dan akan segera menemui ajalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Biwadin ghairi dzi zar'in. Ternyata prinsip untuk melahirkan anak tangguh tadi juga adalah untuk mendidik mereka supaya tidak selalu serba keturutan, tidak selalu serba apa-apa dipenuhi, tidak selalu apa-apa harus sesuai dengan kemauan dia. Ini prinsip yang sangat penting. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertanaman. Inda baitikal muharram, dengan kualifikasi kedua adalah yang ada di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, yakni supaya mereka menegakkan salat. Maka penting untuk meskipun sarana, prasarana, fasilitas-fasilitas, keadaan-keadaan masih terbatas, tetapi ada satu yang kemudian harus didekatkan kepada anak-anak kita, yaitu inda baitikal muharram, di dekat rumah Allah yang mulia. Yaitu dalam suasana yang kondusif untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah bersama manusia lainnya. Yaitu untuk berada di tempat yang dia mudah untuk menegakkan salat. Dia mudah untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah. Dia mudah untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan tersupport oleh lingkungan di sekitarnya. Ini yang kemudian ada di sekitarnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini hal penting berikutnya untuk anak-anak yang ingin menjadi seperti seorang Ismail adalah dia berada di lingkungan yang kondusif untuk beribadah. Dia berada di lingkungan yang kondusif untuk menjadi seorang yang Abdullah, yang abid, betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah mahdahnya. Kita tahu ibunda Nabi Ismail memiliki andil yang sangat luar biasa dalam peristiwa ini, dalam perkara ini. Selain ditinggalkan di lembah yang tidak bertanaman, tentu faktor bagaimana ibunda Nabi Ismail meletakkan sikahnya, kepercayaannya kepada suami dan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi faktor lain yang luar biasa. Ketika ibunda Nabi Ismail mengatakan, jika ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Tentu itu tidak berarti langsung ada makanan turun dari langit, langsung ada hujan turun ke bumi, langsung ada berbagai hal yang kemudian ajaib sifatnya. Tidak. Ketika kemudian dia ditinggalkan oleh suaminya, lama-kelamaan bekalnya betul-betul habis. Lama-kelamaan air susunya pun tak lagi keluar. Lama-kelamaan bayinya pun menangis. Dan tangisnya makin keras. Tangisnya semakin menyayat hati. Tangisnya semakin membuat iba. Karena kelaparan yang luar biasa yang dirasakan oleh bayi tersebut. Maka Hajar dengan sisa-sisa tenaga kita tahu naik ke atas bukit Safa. Di sana dia memandang sekeliling. Dia cari-cari jejak-jejak di situ. Apakah ada air untuk diminum? Apakah ada orang untuk dimintai tolong? Apakah ada hal-hal yang kemudian mampu menopang hidupnya ke depan? Tidak, dia tidak menemukan apa-apa. Dia pun berlari kembali menuju ke arah bukit di seberang namanya Marwah. Hari ini ketika kita berlari di antara Safa dan Marwah menunaikan sa'i, tentu lintasannya datar, terbuat dari marmer yang dingin dan sejuk. Dahulu sudah pasti dia adalah gelombang lembah di antara bukit yang naik turun curam dan berisi pasir yang panas dan kerikil-kerikil yang tajam. Sekarang kita mungkin ternaungi oleh atap yang tinggi dengan air conditioner yang ditembakkan begitu dingin dan intens. Sementara dahulu dia tentu adalah sebuah langit terbuka yang kering, yang terik, yang dahsyat mataharinya. Yang betul-betul merupakan tantangan bagi seorang perempuan seperti Sayyidah Hajar. Berlari dia ke arah Marwah. Di sana pun dia sama, mencari sesuatu dan seseorang. Adakah yang bisa dimintai tolong? Adakah yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya berupa air ataupun lain? Dia tidak dapati. Sampai berbolak-balik dia 7 kali antara Safa dengan Marwah. Safa dengan Marwah, Safa dengan Marwah, sampai Marwah lagi. Maka ternyata ketika Allah menurunkan pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Tidak selalu melalui apa-apa yang kita sangka, apa kita yang duga, apa yang kita rencanakan. Allah memerintahkan Jibril turun, kemudian Jibril alaihissalam memukulkan salah satu sayapnya ke bumi di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang sedang menangis, maka dari situlah memancar mata air. Hajar adalah orang bertakwa. Dia tahu apa yang diperintahkan Allah pasti baik baginya. Dia tahu bahwa dia harus berjuang, dia harus berupaya, dia harus berusaha seperti bolak-balik larinya antara Safa dengan Marwah. Akan tetapi di mana Allah meletakkan pertolongannya? Di mana Allah meletakkan anugerahnya? Tadi seperti kita sudah sebut, orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa kepada Allah dijadikan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi, dan dia diberi anugerah rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah yang terjadi pada Hajar. Bolak-baliknya antara Safa dan Marwah 7 kali tak henti-henti. Tapi Allah menurunkan mata air Zam-Zam itu ada di bawah kakinya. Maka kemudian Hajar pun turun. Dia tangkup air itu. Dia jaga dengan tangannya supaya air Zam-Zam itu tidak tumpah lagi, menghilang di dalam pasir. Maka dia pun berkata, Zam, Zam, artinya berkumpul. Dia himpunkan pasir-pasir dan batu-batu untuk membentengi mata air itu. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Kata Nabi SAW, rahimah umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunda Nabi Ismail alaihi salam. Seandainya dia membiarkan agar mata air Zam-Zam itu mengalir, tidak dia batasi dengan pasir-pasir dan bebatuan yang dihimpunkannya, niscaya kota Makkah ini akan memiliki sungai. Kota Makkah ini akan memiliki sungai. Masya Allah, tabarak rahman. Kedahsyatan apa yang kemudian diberikan anugerah oleh Allah, kalau diintervensi oleh manusia maka akan berkurang keagungannya. Dari semula bisa membentuk sebuah sungai, karena intervensi manusia dia ada kekhawatiran tentang hari esok, ada kekhawatiran tentang masa depan, sehingga dia memerintahkan air itu Zam-Zam berkumpul dengan membentenginya dengan batu-batu dan pasir-pasir. Maka dia hanya menjadi sebuah mata air. Dan kembali kepada ayat tadi, bahwa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam adalah Rabbana liyuqimus shalah. Semoga anak-anak ini kelak ya Allah akan menegakkan salat. Akan menegakkan salat. Betapa pentingnya meletakkan mereka di tempat yang kondusif untuk beribadah, karena kondisi labilnya, kondisi yang belum terangnya. Ini penting untuk kemudian mengokohkan Rabbana liyuqimus shalah. Semoga mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah banyak manusia mencintai mereka. Banyak orang tua menjadikan anaknya tidak dicintai oleh orang lain, karena terlalu dibanggakan, karena terlalu diunggulkan, karena terlalu dibuat mengalahkan teman-teman yang lain. Dalam kompetisi-kompetisi, dalam kejuaraan-kejuaraan, terus. Tapi sering orang tua lupa untuk membuat orang lain juga cinta kepada anaknya sebagaimana dia mencintai orang tua yang tersebut. Dia mencintai anak-anaknya itu. Tidak banyak orang tua yang ingin agar anak-anaknya dicintai oleh banyak orang dengan cara memperkenalkan mereka kepada banyak orang itu, atau dengan cara mengajarkan anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Ini yang kemudian kita lihat di sini. Allah mengatakan tentang doa Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Marilah kita menjadikan bukan hanya diri kita yang mencintai anak-anak kita, tetapi juga orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di dekat-dekat kita. Orang-orang yang kita harapkan mereka kelak juga menjaga anak-anak kita, mengawal anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Ini sangat penting, karena kita tidak bisa mendidik anak kita sendirian. Nah, kita adalah buah dari pergaulannya dengan begitu banyak orang, masuk dengan tetangga dan anak-anak tetangganya.
Maka faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dicintai di tengah orang-orang. Anak-anak yang bukan yang merusak, bukan yang mengecewakan, bukan yang melakukan berbagai macam hal yang negatif. Tapi dia membanggakan dan menjadi anak-anak bagi yang lain, dibanggakan oleh yang lain, dicintai oleh yang lain. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia merunduk kepadanya, mencintai mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Dan inilah yang kemudian kita harapkan untuk anak-anak kita, supaya mereka menegakkan salat. Maka semoga orang-orang mendekat kepada putra-putra mereka. Warzuqhum faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Mudah-mudahan anak-anak kita bukan dicintai hanya oleh kita, tapi juga oleh sesama, oleh orang lain. Sebagaimana Ismail dicintai oleh kabilah-kabilah Jurhum yang berasal dari negeri Yaman, yang datang kemudian untuk bergabung dengan ibundanya di Madinatul Munawwarah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah mengatakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya warzuqhum minats tsamarat, anugerahkanlah mereka buah-buahan, anugerahkanlah mereka rizki dari buah-buahan. Ini menunjukkan preferensi rizki yang baik-baik, rizki yang halal dan sekaligus thayyib, rizki yang bisa membawa anak-anak ini ke jenjang keberhasilan, keberkahan, kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang bersyukur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita semuanya bercermin kepada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Ismail, yang ditempatkan di sebuah tempat yang tidak bertanaman dekat rumah Allah yang mulia. Dan dari situ, dari anugerah Allah, bahwa dia mengatakan fabasyarnahu bihulamin halim, kami memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak yang tangguh, yang penyantun, yang baik hati, yang tidak sombong, yang begitu bagus perilakunya seperti Ismail alaihissalam. Maka di situ diperlukan kedua orang tua yang hebat, dua orang tua yang baik, dua orang tua yang saleh dan salihah. Dan di sana diperlukan satu bentuk tarbiyah, pendidikan yang kokoh pada anak-anaknya. Pendidikan yang kokoh dalam berbagai maknanya pada anak-anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan di tempat yang tidak mudah, yang tidak selalu terturuti apa yang menjadi keinginannya, berat, yang harus dipikul dalam hidupnya, yang dekat dengan rumah Allah yang mulia, yang mudah dengan suasana yang kondusif untuk beribadah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang mudah bagi mereka untuk menegakkan syiar-syiar Allah, salat, yang sesama manusia menjadi cinta kepada mereka, orang-orang menjadi sayang kepada mereka, dan dianugerahi untuk mereka gizi yang cukup, nutrisi yang cukup, buah-buah yang cukup, kebaikan-kebaikan yang tak henti-henti. Maka kita menemukan kisah yang luar biasa di surat As-Saffat itu tentang bagaimana ketika Ibrahim mendapatkan mimpinya untuk menyembelih sang putra yang tabah, Ismail, beliau pun berkata,
Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka kemukakan yang menjadi pendapat. Panggilan yang begitu akrab dan penuh cinta dari Ibrahim kepada putranya Ismail. Dari situ kita tahu meskipun Ismail itu dalam tanda kutip diyatimkan, ditinggalkan oleh ayahnya, tidak banyak dipersamai ketika masa kecilnya, tetapi doa-doa Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus. Doa-doa Ibrahim yang sangat terbatas, waktu pertemuannya dengan anaknya itu tidak pernah berhenti mengucur dari bagian-bagian yang lain. Ya bunayya, panggilannya adalah wahai anakku tersayang. Inni ara fil manami anni atbahu. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fangdur madza tara. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, tapi dia yakin anaknya layak dilibatkan untuk berbincang, untuk berbicara, untuk berdiskusi dengan ayahandanya terkait perintah Allah tersebut. Fangdur madza tara, coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Anak didudukkan betul-betul sebagai sosok yang equal, sosok yang sepadan, setara dengan dirinya ketika membahas perkara-perkara besar terkait dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara besar di mana kemudian dia bertanya, fangdur madza tara, coba kemukakan yang menjadi pendapat. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan sang anak yang dimintai pendapat itu pun menjawab dengan sebuah gambaran kedewasaan, kefahaman, dan kehambaan yang luar biasa. Dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayahku tersayang. Ya abati. Wahai abahku, bukan sekedar ya abi. Tetapi ayahku tersayang. If'al ma tu'mar. Coba lakukan saja apa yang menjadi perintah kepadamu itu. Satajiduni. Maka engkau akan mendapatiku. Insyaallahu insyaallah. Minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar kepada Allah. Inilah halimnya Ismail, tabahnya Ismail. Ketika kemudian dia dimintai pendapat oleh ayahnya tentang isi mimpi ayahnya, yakni mimpi perintah Allah untuk membunuhnya. Sang putra tahu ayahnya bukan sembarang orang, sehingga mimpi ayahnya adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu mimpi itu sangat mengganggu. Bagaimana mungkin dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Tapi dia juga tahu yang menuliskan mimpi itu adalah zat yang sama yang dahulu memerintahkan agar dia dan ibunya ditinggalkan di lembah tak bertanaman dekat rumah Allah yang mulia. Dan nyatanya sampai sekarang dalam keadaan baik dalam penjagaan Allah. Ismail kecil tahu ini yang menetapkan berbagainya takdir-takdir dalam kehidupannya dan perintah-perintah dalam kehidupannya. Inilah Allah yang sama yang telah menjaga dia dan ibundanya ketika berserah kepada Allah lembah tak bertanaman itu di dekat rumah Allah yang mulia. Maka pada saat itu dia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Dua ayahandaku, lakukan saja apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kalimat Nabi Ismail ini kalau kita mau memperbandingkan berbeda dengan kalimatnya Nabi Musa kepada Khidir alaihi wassalam ketika mereka melakukan kontrak belajar, ya, ketika Musa memohon agar menjadi muridnya Khidir, belajar dari Khidir, di mana Musa alaihi salam ketika dikatakan kepada innaka lan tastati'a ma'iya sabra,
engkau tidak akan mampu untuk sanggup bersama-sama denganku. Maka ketika itu Musa berjawab, satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk, bukan termasuk, insyaallah sebagai seorang yang sabar. Jadi kalau Ismail insyaallah termasuk di antara orang yang sabar. Ketika Musa alaihissalam bermohon kepada Allah, dia mengatakan, satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Dalam bahasa Arab, ungkapan Nabi Ismail dianggap ungkapan yang tawadhu. Sedangkan dalam ungkapan satajiduni insyaallah sabiran, kau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar. Ada unsur mampu, merasa bisa, merasa bangga diri atas apa yang menjadi pilihan-pilihan. Pada kenyataannya Musa alaihissalam yang mengatakan satajiduni insyaallah sabiran, kau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar, pada nyatanya tidak mampu bersabar. Adapun orang yang mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, yakni Ismail alaihissalam, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang sabar, yang penuh ketawaduan, akhirnya mampu bersabar. Pendidikan ta'dib tawadhu yang luar biasa. Inilah pribadinya Ismail alaihissalam al-Halim, yang kemudian mengiringi ayahnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaringkan di atas pelipisnya pun dia terpejam dengan menyerukan asma Allah, hati yang ridha kepada ketetapan Allah, sekaligus dengan jiwa yang senantiasa bersangka baik bahwa siapapun yang mentaati Allah akan ujung baik didapatnya, dan siapapun yang tidak taat kepada Allah pasti akan menemui hal yang buruk. Ini keyakinannya ketika dibaringkan di pelipisnya. Kemudian dia memejamkan matanya sebagaimana ayahnya menjamkan mata. Menjamkan mata sebagai tanda masih manusiawi. Manakah yang tega, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak? Manakah yang tega? Maka ayahnya pun menjamkan mata, dia pun menjamkan mata dengan prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, engkau tidak akan pernah menyanyiakan apa yang menjadi perintah kami, apa yang menjadi iman kami, apa yang menjadi amal kami, apa yang menjadi ketaatan kami. Kau tidak akan pernah menyanyiakan kami. Inilah kami berserah diri kepadamu. Maka Allah pun menerima hati mereka yang telah tunduk pasrah kepada Allah. Maka Allah pun menerima dengan penerimaan yang baik dan menggantikan untuk Ismail bidhibhin azim dengan seekor domba sembelihan yang sangat besar. Ini mengakhiri ujian yang berat tersebut. Allah berfirman kepada Ibrahim maupun Ismail alaihi wassalam, mereka pun telah berhasil melewati ujian tersebut. Di sisi yang lain, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan berita gembira tentang kelahiran Ishak, maka beliau Ishak dikabarkan oleh Allah melalui para malaikat yang menjadi tamunya Ibrahim alaihissalam dengan kata-kata fabasyaruhu bighulamin alim. Maka mereka para malaikat yang berkunjung itu, padahal diutus kepada kaum Nabi Lut untuk menghukum mereka di negeri Sadum, mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran bighulamin halim, seorang anak yang sangat pandai, seorang anak yang sangat berilmu. Dan tentu anak yang berilmu ini, Ishak, lahir dari Ibrahim, dari Sarah, seorang wanita yang penuh keredaan, penuh
pengorbanan, mendampingi suaminya dalam berbagai perjuangan dan hijrahnya. Sejak mereka di Ur Kasdim di Kan'an sampai mereka tiba di wilayah dari antara Mesopotamia ini menjadi wilayah sampai wilayah Kan'an. Hijrah dari Ur Kasdim di Mesopotamia ke Kan'an di wilayah yang disebut Bumi Syam sekarang. Dari situ menuju ke Hebron, Al-Khalil di daerah Palestina sekarang. Kemudian dia menuju ke negeri Mesir, hijrah menuju negeri Mesir. Bahkan di negeri Mesir tersebut, cobaan besar sempat mengintai Ibrahim dan Sarah dengan munculnya raja yang sangat mata keranjang, menghendaki wanita-wanita cantik menjadi pasangannya. Termasuk Sarah yang kemudian dengan siasah tertentu diakukan sebagai saudara Ibrahim, yakni saudara dalam iman, kemudian masuk menemui raja, tetapi raja selalu gagal dalam mendekatinya karena pertolongan dan perlindungan dari Allah, sampai akhirnya kemudian Ibrahim dan Sarah justru diterima sebagai tamu negara, dan Ibrahim dan Sarah pun untuk mereka diberikan Hajar sebagai jariyah atau sebagai budak perempuan bagi Sarah, yang lalu diridhakan oleh Sarah menjadi istrinya Ibrahim, menjadi istrinya Ibrahim alaihissalam sampai melahirkan keturunan bernama Ismail. Ishak dianugerahi oleh Allah ilmu, dianugerahi oleh Allah jalur putra-putri yang kelak akan menjadi penerang umat dengan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah yang kemudian kita lihat pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pokok poin penting yang bisa kita catat adalah anak-anak yang soleh yang pertama, dan tabah seperti Ismail maupun pandai seperti Ishak, dimulai dari orang tua seperti Ibrahim, Hajar, dan Sarah. Orang tua yang beriman dan bertakwa kepada Allah, diikuti dengan pendidikan yang kokoh dari orang tua kepada anak dengan kesadaran bahwa memang orang tualah yang akan ditanya tentang pendidikan anak-anaknya kelak di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan satu gambaran, ya, tanggung jawab yang harus selalu kita ingat sebagai orang tua tentang anak-anak kita. Dan pendidikan yang kita delegasikan kepada sekolah hakikatnya hanya mendelegasikan fungsi, tidak mendelegasikan mandat yang diberikan oleh Allah yang kelak akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita jaga diri kita sebagai orang tua dengan ketakwaan. Karena nilai itu pula yang akan menjaga anak-anak kita nanti. Kita melihat pada Ibrahim, pada Hajar, pada Sarah selalu terhimpun kebaikan-kebaikan kecil yang menunjukkan rasa kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang paripurna. Dan diikuti dengan metode pendidikan yang menitik beratkan pada menyiapkan sang anak tangguh menghadapi masa depan, bukan cengeng, bukan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang serba ada, yang serba bisa, yang serba tercukupi, tetapi mungkin dalam kesulitan-kesulitan, tapi mereka senantiasa terus-menerus maju untuk menghadirkan yang terbaik untuk Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak kita dididik dengan segala keterbatasan itu. Yang terpentingnya adalah kemudahan mereka untuk beribadah kepada Allah, kemudahan mereka untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, kemudahan mereka untuk melakukan berbagai hal dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari menjadi orang tua yang punya visi agar anak-anak kita bukan cuma dicintai oleh kita sendiri, tapi juga dicintai oleh sesama, oleh orang lain, oleh orang-orang yang baik. Perkenalkan anak-anak kita kepada mereka, ya,
mintakan doa dari mereka, ya. Mohonkan ya ilmu kepada mereka dan seterusnya, dengan pergaulan yang akrab, dengan soal yang intens, sampai kepada nantinya mudah-mudahan ya kita bisa mencukupi ya rizki bagi mereka dari Allah berupa buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendasarkan pada takwa, pada qaulus sadid, pada ucapan yang lurus, pada rasa syukur yang luar biasa kepada Allah akan hadirnya anak-anak kita. Kita apresiasi apa-apa yang ada pada mereka, bukan sekedar kita memberikan kritik-kritik dan kritis kepada mereka. Kita berikan pujian atas effort mereka. Kita berikan kepada mereka penyemangat ketika mereka jatuh. Kita berikan kepada mereka penonton, pendorong, yang memotivasi ketika mereka terhenti. Ini dan seterusnya, sampai kita bisa mengajarkan kepada mereka kurikulumnya Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, yakni tauhid. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah, yakni pengawasan Allah, muraqabatullah, yakni ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ibadah. Wala tus'ir khaddaka linnas. Akhlak. Waqsid fi masika waghdud min sautik. Adab. Semuanya menjadi kurikulum yang insyaallah akan membawa anak-anak kita pada kualifikasi-kualifikasi yang kita harapkan. Tangguh, teguh, dan juga insyaallah memiliki ilmu yang mendalam, pemahaman yang hakiki terhadap berbagai persoalan. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.